Bayangkan sebuah kerajaan yang berdiri megah di tengah Pulau Jawa, kerajaan yang tidak hanya mendominasi secara militer dan politik, tetapi juga menjadi pusat spiritual dan kebudayaan. Terletak di tanah yang subur di bawah bayang-bayang gunung berapi, kerajaan ini tumbuh besar, menghasilkan karya-karya arsitektur megah yang hingga kini masih dianggap sebagai keajaiban dunia. Namun, ada satu misteri besar yang membingungkan para sejarawan. Mengapa kerajaan ini tiba-tiba berpindah dari wilayah Jawa Tengah ke Jawa Timur? Apa yang terjadi di balik perpindahan yang tak terduga ini? Mari kita telusuri kisah dari awal mula kerajaan Mataram kuno, kerajaan yang menyimpan rahasia-rahasia tersembunyi tentang kekuatan, spiritualitas, dan akhirnya kejatuhan yang tidak pernah sepenuhnya terpecahkan. Kerajaan Mataram kuno muncul pada abad ke-8 Masehi di dataran tinggi Kedu dan Kewu, daerah subur yang kini dikenal sebagai wilayah Jawa Tengah. Kerajaan ini, pada awalnya, diperintah oleh Raja Sanjaya, sosok yang sangat legendaris dalam sejarah Jawa. Sanjaya diyakini sebagai pendiri dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, dan ia memainkan peran kunci dalam mendirikan kerajaan ini. Sanjaya tidak hanya dikenal sebagai raja yang kuat, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang memiliki hubungan mistis dengan alam, khususnya dengan Gunung Berapi aktif yang terletak di dekat wilayah kekuasaan Mataram kuno. Menurut berbagai prasasti, Raja Sanjaya dianggap sebagai sosok yang memiliki kekuatan luar biasa, baik secara spiritual maupun militer. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mataram kuno melalui peperangan yang berhasil dan memanfaatkan aliansi politik yang cerdas. Namun, di balik kekuatannya, Raja Sanjaya juga dikenal sebagai pemimpin yang saleh. Dikisahkan bahwa dia sering mendaki Gunung Merapi untuk melakukan meditasi dan meminta petunjuk dari para dewa. Dalam tradisi masyarakat Jawa, Merapi dianggap sebagai tempat yang suci, dan hubungan Sanjaya dengan gunung ini memberinya otoritas spiritual yang kuat di kalangan rakyat. Namun, meskipun Raja Sanjaya adalah pemeluk Hindu, sejarah Mataram kuno tidak hanya terbatas pada satu agama. Setelah kematian Sanjaya, wilayah Mataram diperintah oleh dinasti Shailendra, yang dikenal sebagai penganut agama Buddha Mahayana. Peralihan dari dinasti Sanjaya yang Hindu ke dinasti Shailendra yang Buddha ini sangat menarik karena menunjukkan bagaimana dua dinasti yang berbeda keyakinan mampu hidup berdampingan dan memerintah dengan damai di wilayah yang sama. Salah satu peninggalan terbesar dari dinasti Shailendra adalah Candi Borobudur, sebuah keajaiban arsitektur yang hingga hari ini masih berdiri megah di Jawa Tengah. Candi Borobudur dibangun sekitar abad ke-9 Masehi dan menjadi salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Borobudur dibangun dengan menggunakan ribuan batu yang disusun dengan sangat rumit, dan bentuknya yang menyerupai mandala dipercaya sebagai cerminan dari alam semesta. Namun, di balik kemegahan candi ini, ada banyak misteri yang belum terungkap. Siapa yang sebenarnya merancang Borobudur? Bagaimana mungkin candi sebesar ini dibangun tanpa bantuan teknologi modern? Bahkan, tujuan asli dari pembangunan candi ini masih menjadi perdebatan. Apakah candi ini hanya tempat ibadah, ataukah ia juga memiliki fungsi spiritual lain, seperti pusat meditasi untuk mencapai pencerahan? Salah satu teori yang sering diajukan adalah bahwa Borobudur bukan sekadar tempat ibadah, melainkan pusat energi spiritual. Salah satu peninggalan terbesar dari dinasti Shailendra adalah Candi Borobudur, sebuah keajaiban arsitektur yang hingga hari ini masih berdiri megah di Jawa Tengah. Candi Borobudur dibangun sekitar abad ke-9 Masehi dan menjadi salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Borobudur dibangun dengan menggunakan ribuan batu yang disusun dengan sangat rumit, dan bentuknya yang menyerupai mandala dipercaya sebagai cerminan dari alam semesta. Namun, di balik kemegahan candi ini, ada banyak misteri yang belum terungkap. Siapa yang sebenarnya merancang Borobudur? Bagaimana mungkin candi sebesar ini dibangun tanpa bantuan teknologi modern? Bahkan, tujuan asli dari pembangunan candi ini masih menjadi perdebatan. Apakah candi ini hanya tempat ibadah, ataukah ia juga memiliki fungsi spiritual lain, seperti pusat meditasi untuk mencapai pencerahan? Salah satu teori yang sering diajukan adalah bahwa Borobudur bukan sekadar tempat ibadah, melainkan pusat energi spiritual. Desainnya yang menyerupai mandala dan posisinya yang strategis di atas bukit membuat banyak orang percaya bahwa Borobudur dibangun sebagai tempat di mana para pendeta dapat terhubung dengan kekuatan alam semesta. Ini menjadi bagian dari keyakinan bahwa kerajaan Shailendra memiliki hubungan yang sangat kuat dengan spiritualitas dan kekuatan kosmis. Namun,
Meskipun Borobudur menjadi simbol kejayaan dinasti Shailendra, ada pertanyaan yang muncul, mengapa candi ini tiba-tiba ditinggalkan? Borobudur sempat terlupakan selama berabad-abad, tertutup oleh abu vulkanik dan tertelan oleh hutan lebat. Baru pada abad ke-19, candi ini ditemukan kembali oleh ekspedisi kolonial Belanda. Alasan mengapa Borobudur ditinggalkan masih menjadi misteri, tetapi banyak yang percaya bahwa perubahan politik dan perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur mungkin menjadi penyebab utamanya. Salah satu episode paling misterius dalam sejarah kerajaan Mataram kuno adalah perpindahan tiba-tiba pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Perpindahan ini meninggalkan banyak tanda tanya, karena secara logis, wilayah Jawa Tengah yang subur seharusnya menjadi tempat yang ideal untuk mempertahankan kerajaan. Namun, tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, kerajaan ini memilih untuk memindahkan pusat kekuasaannya ke wilayah yang lebih tandus di Jawa Timur. Banyak teori yang diajukan untuk menjelaskan perpindahan ini. Salah satu teori paling populer adalah bahwa letusan dahsyat Gunung Merapi memaksa kerajaan untuk meninggalkan wilayah Jawa Tengah. Letusan ini diduga menghancurkan sebagian besar wilayah pertanian di sekitar kerajaan dan memaksa para pemimpin untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun, teori ini masih diperdebatkan karena tidak ada catatan sejarah yang jelas tentang letusan Merapi yang begitu besar pada saat itu. Teori lain yang sering diajukan adalah bahwa perpindahan ini disebabkan oleh konflik internal di antara para bangsawan kerajaan. Ada kemungkinan bahwa perpecahan politik di dalam dinasti Mataram membuat para pemimpin memutuskan untuk memindahkan pusat kekuasaan ke Jawa Timur yang saat itu lebih aman dari ancaman pemberontakan internal dan serangan eksternal. Setelah perpindahan ke Jawa Timur, Mataram kuno mulai dikenal dengan nama Kerajaan Medang dan terus berkembang sebagai kekuatan yang signifikan di Nusantara. Meskipun berhasil mempertahankan kekuasaannya di wilayah baru ini, Kerajaan Medang tidak lagi sekuat ketika masih berpusat di Jawa Tengah. Pada akhirnya, kerajaan ini runtuh pada abad ke-11, ketika serangan dari luar dan konflik internal meruntuhkan fondasi kekuasaannya. Meskipun Kerajaan Mataram kuno runtuh, warisannya masih dapat dilihat hingga hari ini. Candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan tetap berdiri sebagai bukti kejayaan kerajaan ini. Kedua candi ini tidak hanya menjadi simbol kebesaran arsitektur dan spiritualitas, tetapi juga menjadi daya tarik bagi wisatawan dari seluruh dunia yang ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah dan budaya Nusantara. Selain itu, tradisi spiritual dan kebudayaan Jawa yang berkembang selama masa Mataram kuno masih hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Sistem sosial dan kepercayaan yang berkembang selama periode ini terus berpengaruh pada cara hidup dan pandangan dunia masyarakat Jawa modern. Banyak nilai-nilai kebudayaan dan keagamaan yang diwariskan oleh Mataram kuno masih dihormati dan dipraktikkan hingga kini, terutama dalam hal spiritualitas, seni, dan arsitektur. Prasasti-prasasti kuno yang ditemukan di berbagai situs di Jawa juga memberikan wawasan tentang bagaimana kehidupan di masa itu. Melalui prasasti ini, kita bisa belajar tentang struktur pemerintahan, sistem ekonomi, dan kehidupan spiritual masyarakat Mataram kuno. Kisah Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu cerita terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebuah kerajaan yang dimulai di tanah subur Jawa Tengah, tumbuh menjadi pusat spiritualitas dan kebudayaan, sebelum akhirnya meninggalkan misteri besar dalam bentuk perpindahan tak terduga ke Jawa Timur. Meskipun kerajaan ini telah lama runtuh, jejak-jejaknya masih terlihat jelas di berbagai situs arkeologi, dalam budaya dan tradisi masyarakat, serta dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Misteri tentang perpindahan kerajaan ini mungkin belum sepenuhnya terpecahkan, tetapi itulah yang membuat sejarah Mataram kuno begitu menarik. Dengan setiap penemuan baru, baik itu dalam bentuk prasasti atau situs baru yang ditemukan, kita semakin dekat untuk mengungkap rahasia kerajaan besar ini. Hingga saat itu tiba, Mataram kuno akan terus menjadi sumber inspirasi dan kekaguman bagi generasi mendatang.